terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di pengobatan alternatif bersama dengan Gria Herbal Jeng Jumaro. Dan kita masih menunggu telepon di 0711380022. Bagi pemirsa PAL TV yang ingin bertanya dan berkonsultasi kepada narasumber kita, langsung ya gabung dengan kita pada malam hari ini. Ya, Jeng Jumaro, ini Bu Jakhuna ini menderita gangguan diabetesnya, Jeng ya. Nah, itu bagaimana sih Jeng pengobatan di Gria Herbal Jeng Jumaro sendiri untuk penyakit diabetes kering ini, Jeng? Ya. Sebenarnya kan waktu awal berobat itu selain daripada keluhan diabetes, itu keluhan pengapurannya sangat-sangat dirasakan ya, parah. Soalnya sakit terus beliau nih, kesakitan terus, kram, semutan gitu kan. Sampai tadi saya ceritakan mau kondangan aja, yang nanti ditanya itu kalau kondangan ke sana jauh nggak sih rumahnya, ya Bu ya? Sampai nanya gitu. Ketakutan kalau di sana nanti sakit katanya. Alhamdulillah setelah diobati dengan ketekunan dan kerajinan, Allah kan maha penyembuh, maha pemberi sehat. Alhamdulillah kan Ibu Jauna diberi sehat gitu. Jadi beliau ya saya kasih pertama kan memang kalau orang berobat kan konsul ya. Kita konsul, kita periksa gitu kan. Kita periksa, kita juga memberikan supaya beliau ini memantang gitu. Pantangan makanannya apa, nah kita ceritain gitu supaya orang diabetes ini jangan mengkonsumsi manis seperti orang sehat pada layaknya. Beliau sudah beralih kepada gulanya gula aren kristal manis nira, ya nggak Bu Jauna ya? Suka beli ke Gria, kadang juga beli ke siapa yang jualan dekat Ibu Bu? Ibu siapa Bu? Yang suka jualan? Sakila. Nah Ibu Sakila itu, jadi kadang beli ke reseller, beliau kadang beli langsung ke Gria gitu. Tapi yang pasti Bu Jauna ini nggak pernah telat. Sejak mengenal GADJ, gulanya udah nggak pakai gula yang biasa beliau pakai, pakainya udah gula aren kristal manis nira itu. Terus yang kedua juga rutin berobat kan beliau, kita kasih obat ada Sifagem, ada Sifabet gitu. Nah, alhamdulillah beliau termasuk yang tertib terhadap pantangan dan tertib berobat ya, hasilnya bisa dilihat gitu. Udah matanya udah agak terang, semutannya udah mulai hilang, kemudian lesunya udah hilang, semangat sekarang ya Sudah seger ya. gitu. Ya, kalau untuk Bu Jakhuna sendiri nih, perbedaan rasanya nih sebelum berobat di tempat Jeng Jumaro sama selama menderita selama 7 tahun itu seperti apa ini Bu? Kalau dulu badannya lesu, tidak nafsu makan, mau tidur terus. Terus mau kencing itu, mau minum, haus. Ya. Sekarang alhamdulillah tidak lagi. Alhamdulillah Ya, sudah normal. Sudah lebih sehat ya Ibu ya, tentunya. Kencingnya normal, haus yang berlebihan sudah nggak muncul lagi gitu. Karena beliau kepengen sembuh beneran. Saya kan memang mengajak kepada penderita diabetes, kalau menurut dokter, menurut medis atau western medicine memang tidak bisa sembuh, harus mengkonsumsi obat seumur hidup kan. Nah, bagaimana kalau di alternatif ya? Kalau menurut pendapat saya, sesuai dengan hasil penglihatan saya, berapa banyak orang yang sekarang ini alhamdulillah dia semuanya dengan pertolongan Allah ya, mereka sudah normal gitu. Walaupun tidak mengkonsumsi obat saya lagi, bisa dikatakan mereka hanya terapi paling 2 bulan atau sebulan sekali setelah sembuh itu. Ya untuk mengontrol lah, mobil aja kan memang dicek. Ya, mobil aja dicek biar nggak mogok, ganti oli, servis ringan lah, servis berat lah, segala macam. Apalagi manusia gitu. Jadi mereka tetap kontrol. Yang sudah sehat ini saya tanya ya, terus ditulis juga alhamdulillah diabetes mereka itu sudah normal kembali seperti itu. Tentunya dengan pola makan yang dijaga ya. Kemudian saya menyarankan untuk ikut program diabetes ini selama 6 bulan. Gitu. Jadi saya bilang, Bu, jangan jenuh-jenuh. 6 bulan ini rutin lah di terapi, ya ada pijit, ada akupunktur gitu kan, minum herbal gitu. Pokoknya seperti itu pengobatannya. Jadi saya menyarankan untuk orang diabetes kan makan jam 5 sore, saya bilang jangan makan nasi lagi jam 5 ke atas. Jadi pagi, siang, sore makannya. Kalau malam lapar gimana Jeng ya? Kalau lapar ya ganti kentang atau tales gitu ya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sekian banyak orang yang kena diabetes. Dulu kan pernah yang waktu saya bawa pasien tuh ibu guru tuh. Nah itu kan dia juga diabetes tuh stres banget karena begitu divonis kamu seumur hidup minum obat. Jadi dia membayangin gimana efek ginjal saya, bagaimana. Ternyata Allah memberikan kok jalan. Memberi jalan, percaya aja gitu. Beliau buktinya sudah sekarang 3 bulan sekali untuk kontrol aja gitu. Untuk ngecek kadar gulanya, kemudian dia ngambil, biasanya dia pakai Sifagem kalau di kami itu untuk diabetes gitu.
Ya udah gitu doang, sebulan cuma 3 bulan harus cuma minum sebotol untuk mengantisipasi gitu. Itu aja. Jadi pola makan yang diatur, kemudian pantangan yang dijaga gitu, dan rutin untuk melakukan terapi, insya Allah Allah akan kasih kok kesembuhan seperti itu. Seperti Bu Jauna kan udah bisa semangat ya. Saya suka bercanda-bercanda memang dengan beliau gitu, orangnya itu asik. Betul. Memang asik sekali ini. Disenengin, seklinik apal semua ini sama Ibu Jauna, ya Bu ya. Kan agak heboh ibunya ya. Hangat orangnya, kekeluargaan ya. Jadi dibawa ceria. Dulu awal-awal ya nggak seceria itu karena aduh tiap datang mengeluh aduh gitu kan. Nah setelah ini ya alhamdulillah kan lihat sendiri bisa lebih ceria. Makanya saya senang banget. Itu kepuasan kita sebagai pengobat ya, atau kalau di sekarang sebutnya penyehat. Nah, ya, sebut penyehat itu apa namanya, kepuasannya adalah bagaimana pasien kita ini pertama adalah sabar menghadapi penyakit, punya mental untuk ikhlas menerima penyakit, punya mental untuk harapan sembuhnya, dan sampai kita membimbing mereka pada titik sehat atau sembuh. Nah itu adalah suatu kepuasan yang tersendiri. Saya bahagia sekali ya. Bahagia banget. Ya, kita ke angkat telepon nih ya Jeng ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Yeni di Tojulu. Dengan Yeni. Langsung saya ibu dan pertanyaannya. Ini itu Jeng. Ya, Bu Yeni. Saya kan ini livernya tuh agak bengkak. Ada pembengkakan di liver. Iya, kata dokternya agak bengkak katanya kan. Nah, terus tuh ini apa? Kencingnya tuh kuning. Oh, kuning ya. Kalau tidak minum obat dokter, kencingnya tuh dikitnya. Oh, bengkak nggak kakinya? Kakinya tidak bengkak. Nggak bengkak ya. Ada hepatitis, Bu? Nah, dokternya tidak ngomong ada hepatitis akut. Iya, karena pembengkakan kan berbagai sebab ya masalahnya. Tapi Ibu nggak dicek ya hepatitisnya ada nggak gitu ya? Tidak diomongin, dokter sudah cek kencing, cek darah sudah. Tapi dokter tidak ngomong apa-apa, cuman USG katanya agak bengkak baik. Iya, oke. Terus di ronsen kan ada cairan di paru-parunya. Oh, ada cairan juga di paru-paru ya? Iya. Sesak nggak Bu dadanya? Apa? Ibu sesak? Bukan saya suami. Oh, suami. Ya, suami Ibu namanya siapa? Saya mau doain. Namanya Robani. Bapak Robani. Iya. Ya, oke. Pak Robaninya merasakan sesak nggak? Iya, sesak kalau tidur tidak bisa ke mana-mana, cuma sebelah kanan. Oke. Perutnya gede nggak sekarang? Dikasih dokter obat kan, jadi kencing terus. Kalau nggak minum obat, perutnya keras. Iya. Oh, tapi Apa kakinya nggak bengkak ya? kenceng. Matanya gimana Bu? Kuning nggak Bu? Waktu itu agak kuning, sekarang tidak lagi. Tapi Ibu punya tes labnya ya, SGPT, SGOT-nya ya? Iya. Ada ya? Dari rumah sakit punya. Ada ya? Ya, nanti kalau bisa Ibu berkesempatan bisa ketemu kita, nanti diserahin ya. Nah, kalau Ibu masih sibuk, apa sih yang bisa dilakukan untuk membantu menyehatkan kembali fungsi hati? Temulawak adalah herbal yang sangat luar biasa di dalam memperbaiki fungsi hati. Gitu. Coba pakai temulawak, direbus atau diparut, diperes. Kalau mau ya, diparut, diperes, kasih madu. Seperti itu. Kemudian kalau mau adanya cairan yang ada di paru-paru, mesti dibantu dengan tanaman herbal atau tanaman obat yang berfungsi untuk memperbaiki fungsi paru-paru, yaitu cakar ayam. Ya, daun cakar ayam segenggam direbus pagi sama malam. Itu. Nanti minumnya terpisah, selingi misalnya habis minum temulawak baru minum cakar ayam, dalam hitungan ya paling nggak 20 menit lah selinginya, seperti itu. Dirutinkan. Coba bagaimana kencingnya, nanti kan dia akan lebih sering kencing ya. Nah, kemudian lagi bagaimana memantangnya. Saya menyarankan kalau orang sudah ada pembengkakan di hati ya, sebaiknya dia tidak mengkonsumsi minyak berlebihan ya, santan contohnya, goreng-gorengan contohnya, seperti itu. Kemudian kalau udah levernya bermasalah,
tidak disarankan untuk begadang ya. Jadi jangan sampai begadang. Kalau bisa jam 9 sudah tidur. Dengan istirahat yang baik, kemudian menata stres. Karena apa, fungsi hati ini sangat berkaitan dengan capek pikiran dan juga capek tenaga. Dua-duanya harus di-manage. Bagaimana? Kita coba latihan self terapi, membuang kesel, membuang jengkel, membuang penyakit dengan cara tarik sini, ya. Boleh berdiri, tarik ke samping kalau muslim. Sambil membaca Astaghfirullahaladzim setiap sholat subuh. Kalau non muslim cukup tarik nafas saja, buang. Lakukan pagi hari setelah bangun tidur. Kalau muslim sebaiknya setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh, selesai wirid dan segala macam, lalu melakukan self terapi, pembuangan energi negatif, itu nanti kesel, jengkel akan hilang. Dan mudah-mudahan dengan istirahat yang cukup, ya, kemudian mengkonsumsi buah-buahan ya, kayak lemon itu lebih bagus untuk antioksidan karena hati kan fungsinya salah satu menyaring racun, jadi dibantu dengan minuman yang mengandung antioksidan tinggi, setidaknya racun di dalam tubuh ini akan lebih ringan gitu, akan lebih terbuang. Jadi hati kerjanya nggak semakin capek ya. Jangan lupa tuh makan buah-buahan dan juga sayur yang mengandung antioksidan, kemudian istirahat yang cukup, kemudian parut temulawak, kasih madu. Dan untuk cairan yang ada di paru-parunya menggunakan cakarayam. Semoga berhasil. Ya? Iya, untuk Ibu Ian ini kalau untuk penanganan lebih lanjutnya bisa langsung saya datang ke Gria Herbal Jeng Jumaro yang beralamatkan di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wirajaya 7, Pajo Kota, Palembang. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di pengobatan alternatif bersama dengan Gria Herbal Jeng Jumaro.